Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua keadaan. Keadaan ketika kita masih muda menjadi tua. Keadaan ketika kita masih kuat menjadi lemah. Keadaan ketika kita sehat, suatu saat kita akan sakit. Sekarang kita hidup, nanti kita akan tidak hidup lagi di dunia ini, meninggal. Itulah hakikat manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, memberikan amalan, memberikan cara-cara bagi hamba-hambanya untuk saling memperhatikan, untuk saling menutupi, untuk saling ta'awun, tolong menolong. Kita akan membahas tentang orang sakit dan yang berkaitan dengan orang yang sakit. Ketika kita sakit, kita butuh orang-orang yang membantu, merawat, memperhatikan, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau kita sehat, mungkin kita bisa sendiri melakukannya. Ngambil air, makan, ngambil nasi, ngambil lauk. Melakukan sesuatu yang kita bisa sendiri ketika sehat. Tapi kalau sakit, butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita orang-orang yang sehat untuk apa? Menjenguk, merawat, memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang sakit, kaum muslimin yang sedang sakit. Dan hadisnya sudah kita hafalkan, siapa yang masih ingat Putri? Wattiba'ul Muhammad masih ingat tak? Coba hakul muslim. Itu diantara dalil tentang menjenguk, memperhatikan orang sakit. Hak muslim yang harus dipenuhi, diberikan oleh muslim yang lain ada 5. Dia harus dijawab salamnya. Kalau ada yang assalamualaikum, wajib
menjawab waalaikumsalam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, saudara, tetangga, orang tua, adik, kakak, ayah, ibu, anak. Ketika sakit, dia punya hak untuk kita jenguk, ya. Wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, mengurusnya. Wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan makan, undangan nikah, undangan akikah. Wa tasmiyatul atis, menjawab orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dengan yarhamu Allah, ya. Nah, di sini iyadatul marid, kita disyariatkan menjenguk orang yang sakit. Penting gak sih menjenguk orang sakit itu? Memperhatikan mereka, apalagi saudara kita, keluarga kita, penting. Mana buktinya? Hadis Abu Hurairah, hadis qudsi. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah maha mulia, maha perkasa, berkata pada hari kiamat nanti. Allah menyeru, ya bani Adam, maridtu falam ta'udni. Kata Allah, di tengah-tengah manusia sebanyak anak cucu Adam semuanya, ya. Wahai anak cucu Adam, saya sakit, kamu tidak menjenguk saya. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Hamba-hamba Allah bingung, wahai Rabbi, wahai Tuhan kami, bagaimana saya mengunjungi, menjenguk kamu, sedangkan engkau Rabb semesta alam. Qala, kata Allah, ama alimta anna abdi fulan marida falam ta'udhu. Bukankah kamu tahu bahwasanya hambaku si fulan itu sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Bukankah kamu tahu kalau kamu menjenguk hambaku tadi, maka kamu akan mendapati aku di sampingnya. Allah selalu dekat dengan hamba. Jadi maksudnya apa di sini? Ketika ada hamba-hamba Allah yang sakit, kalau kita tidak menjenguknya padahal kita mampu, padahal kita tahu, padahal kita tidak punya udzur, tidak punya halangan untuk menjenguknya, maka Allah marah. Ini Allah marah ini. Kamu, saya sakit, gak mau menjenguk saya. Jamanu, engkau Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, gimana mau dijenguk? Maksudnya kata Allah apa? Ketika hambaku sakit, ngapo kamu tidak menjenguknya? Itu maksudnya. Allah marah, ya. Sama kalau bahasa kita, ya, kamu ini gak mau jenguk
ketika kami sakit. Ya. Maksudnya apa? Itu anak saya di rumah sakit, sedikit pun kamu nggak mau menjenguk. Itu sama nggak? Sama kan? Kita punya anak sakit, teman kita, ya cuek aja. Kamu udah tahu anak saya masuk rumah sakit, sedikit pun kamu nggak datang atau bertanya, padahal kamu tahu. Marah nggak kita? Marah, nanya pun tidak. Jangankan menjenguk, nelpon apa nanya, kenapa ke rumah sakit? Ada apa di rumah sakit? Anak saya sakit. Oh, ya semoga cepat sembuh. Itu masih mending. Ini diem be. Padahal tetangga sebelah, ya, nengok dia, bawa ambulan, nanya pun tidak. Kira-kira marah nggak kita? Walaupun yang sakit itu anak kita atau keluarga kita, bukan kita, kitanya marah juga. Begitu juga Allah, ketika ada hamba-hambanya yang sakit, kita nggak mau menjenguk, cuman dengar-dengar cuek baik. Nah, itu Allah kan murka. Kemudian kata Allah, ya bani Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak cucu Adam, saya minta makan, kalian nggak mau ngasih saya makan. Qala ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta Rabbul Alamin. Wahai Rabb kami, bagaimana kami memberi kamu makan sedangkan engkau Rabbul Alamin? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Muhammad, wahai anak cucu Adam, saya minta makan, kamu gak ngasih saya makan. Wahai Rabb kami, bagaimana kami ngasih kamu makan sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Apa maksudnya putri? Maksudnya apa ini? Apa? Gimana Rul? Maksudnya apa ini? Tidak bantu fakir miskin sedang susah. Amalinta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Bukankah kamu tahu hambaku minta makan, kamu tidak memberinya makan? Ya, tetangga sebelah, ya, kelaparan, miskin, nggak punya makanan, kita punya beras 10 karung, kasihlah sekantong beras. Ya, kita tahu ada orang yang butuh beras, kita punya simpanan beras, berikan. Atau fakir miskin yang butuh bantuan pertolongan, duit kita ratusan juta, sedekah. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Bukankah kamu tahu kalau kamu ngasih dia makan, kamu akan mendapatkan saya di sisinya? Artinya hamba Allah pasti bersama Allah. Jadi yang disinggung Allah di sini apa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Kok enggak kamu jenguk ketika dia sakit? Kok tidak kamu kasih bantuan makan ketika dia kelaparan? Atau bantuan-bantuan yang lainnya? Bukankah saya berada bersama mereka? Itu maksudnya. Sama kayak kita tadi, kamu itu udah tahu itu anak saya butuh bantuan kamu punya tapi kamu nggak bantu, gimana kamu ini? Nah kan seperti itu ya. Percuma saja kita berteman,
Percuma saja kita bersaudara dan seterusnya. Begitu juga Allah. Ya, Allah ketika ada hambanya yang butuh makan, butuh bantuan, apalagi hamba-hamba tersebut orang-orang soleh-soleha, orang-orang yang baik, kita diamkan, kita cuek saja, maka Allah murka. Ya, ini kalimat Allah ini kalimat marah. Ya, ngapo kamu dak galak bantu, dak galak jenguk, dak galak ngasih makan orang-orang miskin, hamba-hambaku yang miskin. Ya, ya bena Adam istasqaituka. Ini kalimatnya ini ya, banyak tambahan-tambahan huruf. Istasqaituka falam taskini. Wahai anak cucu Adam, saya minta minum, kamu gak ngasih saya minum. Qala ya Rabbi kaifa askika wa anta rabbul alamin. Maka hamba menjawab, wahai Rabb kami, bagaimana kami memberimu minum sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Apa maksudnya? Istasqa abdi fulan falam taskihi. Bukankah hambaku minta minum, si fulan minta minum, tapi kamu nggak mau ngasih minum. Ya, minum di sini bukan sekedar air putih, air minum, bukan hanya sekedar itu. Bisa berupa sumur atau aliran tumbuh-tumbuhan, ya, semuanya. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Bukankah engkau tahu seandainya engkau memberikan dia minum, engkau akan mendapati aku di sisinya pahala. Di sini kata para ulama, maksudnya aku akan membalas dengan pahala. Ya. Jadi Allah itu menguji kita. Ketika ada hamba-hambanya yang sakit, kita tahu kita tidak punya halangan, kita mampu, mau nggak menjenguk? Ya, kalau enggak, siap-siap nanti Allah akan murka. Begitu juga ketika ada hamba-hambanya yang butuh makan, bantuan, minum, fakir miskin, kita mampu, kita bisa, kita berlebih-lebihan, memiliki kelebihan, tapi nggak mau bantu, nggak mau ngasih makan dan minum, maka Allah akan murka. Nah, di sini apa? Menjenguk orang sakit itu bukan hanya sekedar apa? Perbuatan yang biasa-biasa saja. Ternyata dengan hadis qudsi ini menunjukkan menjenguk orang sakit itu merupakan amalan yang luar biasa, ya. Tahu dari mana kalau ini amalan yang luar biasa? Ayo, tahu dari mana? Perintah Allah. Yang lain? Karena Allah marah kalau kita tidak menjenguk hamba-hamba Allah. Berarti penting ini. Kalau pejabat marah gara-gara ini dan itu, berarti penting. Ya, sesuatu yang penting. Kalian juga kalau di pondok kena marah atau apa, itu berarti menunjukkan sesuatu yang penting. Kalau enggak mungkin dimarah. Kalau sesuatu itu enggak penting, enggak bermanfaat, enggak berguna, enggak mungkin marah. Jadi menunjukkan bahwasanya kita menjenguk orang yang sakit itu perkara yang penting, amalan yang keutamaannya sangat besar,
jenguklah. Apalagi orang tua, apalagi mertua, apalagi saudara, keluarga. Jangan kita cuek saja. Walaupun misalnya demam, jangan nak nunggu dia stroke baru nak jenguk. Mano stroke, oh aku nak jenguk. Mano demam, tidak usah lah. Paling 2 hari lagi sembuh. Iya. Walaupun cuma demam, kadang demam tuh 2-3 hari, seminggu. Demam pilek yang dia menggigil di kamar. Kalau demam pilek masih keluyuran ya biar baik. Ya, Muhammad, apa buang ingus terus lagi pilek? Sudah dapu. Kalau dia menggigil sampai 3 hari, jenguk. Jenguk. Ada apa Muhammad? Kalian di sini misalnya, di dalam masjid misalnya, di asrama, sama baik. Jangan kalian pikir, cuman serumah, semasjid, nah jenguk untuk apa pula, tidak bisa. Tetap jenguk. Macam mana caranya? Pijit kakinya Muhammad, lagi sakit apa? Iya. Atau pegang keningnya, no Muhammad ini demam, semoga tidak sembuh-sembuh gitu. Keningnya dipegang. Yang lebih bagus lagi apa? Bawa alih-alih, ini Muhammad minum. Oh makin sakit. Jangan yang dingin, Orang demam dikasih es. Roti, jangan baygon pula. Nah minum Muhammad baygon, nyuruh mati gitu ya. Jadi walaupun dia satu masjid, tetap menjenguk itu ada perintahnya. Jangan kalian cuek mana Muhammad, tidak tahu, caknya tidur, tidak tahunya sakit, dia omongnya tidur. Ini tidak boleh yang seperti ini. Begitu juga di asrama, di asrama putri ada yang sakit, jenguknya ya ditanya, dipijit kakinya, dikasih obat. Ya kalau kalian nggak boleh, ngapain pula kalian ke sana? Nanti ayo Muhammad sakit, kalian sibuk ke sana pula, dipenggal sama Muhammad. Muhammad tuh punya tenaga dalam, jangan macam-macam Jadi seperti itu ya. Menjenguk itu nggak mesti jarak jauh. Misalnya menjenguk kalau jaraknya ke rumah Mang Rosadi, tidak mesti ya. Tidak ada istilah jarak. Menjenguk itu ya, menjenguk itu sifatnya apa? Menanyakan kabarnya. Lagi ngapo? Lagi pilek, lagi demam Lagi minum obat belum? Ambilin nasinya. Mungkin dia butuh, Fis, tolonglah Fis, beliin apa? Beliin baygon, baygon. Beliin Paramek Paramek, Bodrek, Paracetamol. Atau ya mungkin beliin baygon. Untuk apa Muhammad? Untuk bunuh diri apa? Tidak, untuk nyamuk. Untuknya nyamuk. Bisa jadi. Namanya orang sakit, mana baca dia naik motor. Seperti itu ya. Jadi menjenguk itu tidak ada batasan waktu dan tempat. Mana yang lebih parah? Kalian serumah, semasjid tidak menjenguk, atau kita yang jarak jauh tidak menjenguk? Mana yang lebih parah? Semasjid, tinggal melangkah, tinggal 1 langkah 2 langkah sampai, tidak galak jenguk. Udah tahu kawan sakit, ini sungguh sangat
tega, raja tega, raja tega. Jadi penting ya, walaupun sering ketemu tetap menjenguk. Ana dulu kalau waktu di Yaman, ana sakit, kawan-kawan tuh seneng gak lo? Tahu gak ngapa? Setiap mereka jenguk, ana suruh belanja 50.000, tolong beli roti, beli minuman, kita makan di sini. Jadi setiap yang jenguk itu ana suruh belanja, ya, ana kasih 50.000. Nih, 1.000 rial Yaman. Nih, tolong belikan roti, beli minuman, kita duduk bareng makan sini. Nah, lemak nih jenguk antum ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi menjenguk itu penting ya. Terus ketika menjenguk jangan membuat putus asa. Nah, deh Muhammad bakal mati kau nih. Ya, iya, penyakitmu ini tidak bakalan sembuh. Kemarin tetangga sebelah lah mati, no. Tambah menggigil deh. Sakit apa? Demam berdarah. Nah, dem kemarin lalimiko mati, nyusul ini. Nah, tambah pesimis. Tahu pesimis? Putus asa, stres dia. Jadi kalau kita menjenguk itu memberikan motivasi ya. Karena terkadang menurut dokter juga motivasi seseorang itu bisa membuat sehat orang yang sakit ya. Kami dulu ada ikhwan stroke, kepalanya ini pembuluh darahnya pecah, bagian otak. Kata dokter ini 90% is dead. Apa is dead? Modar, meninggal. Kata dok. Tapi kami datang Ustadz yang dari Jawa, waktu itu Ustadz Zulkarnain ya, kebetulan ada di Pekanbaru, dia datang, kami jenguk bareng-bareng masuk. Waktu dia stroke itu koma, tinggal menunggu kematian. Tapi kami ketika menjenguk kami bisikkan ya, Bang, insyaallah bakal sembuh, insyaallah bakal baik, sabar ya. Kami bisikkan. Kenapa? Dia lagi koma. Termasuk anak kuatkan, insyaallah bang ya, sabar sembuh. Dibisikkan, jangan dijeritin, sabar ya, tambah menggigil deh. Pelan-pelan pelan-pelan. Habis itu kita doakan ya, kita doakan. Siapa yang hafal doa kalau jenguk orang sakit, insya Allah orangnya sembuh? Belum. Siapa? Doa kalau jenguk orang sakit insya Allah sembuh. Putri? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdurhu ajaluh, yang dia sakitnya itu bukan sakit kematian, alias masih bisa sembuh. Faqala indahu sab'a marrat, dia ketika menjenguk membacakannya 7 kali. Dan ini alhamdulillah ana sering praktek yang seperti ini. Ana pegang tangannya, ana usap-usap badannya,
atau kita pegang kakinya sambil membaca ini 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Putri hafal, Putri? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kan Muhammad langsung sembuh kan? Sembuh kan Muhammad? Hafalkan ini ya. Ayo Putri coba, hafal nggak? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau yang sakit cewek ayyashfiyaki ya. Artinya saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki arsy yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkan engkau. Dibaca berapa kali? 7 kali. Sambil kalian pegang tangannya, sambil kalian gosok kakinya, kalian baca ini 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Apa Ridho? Belum. Hafalkan. Illa afahullahu min dzalikal marad, melainkan Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Ini penting untuk orang yang sakit. Waktu anak di Talang Jambi, ada ibu-ibu kena COVID-19. Terkena COVID-19. Anak jenguk, anak bacakan ini di air putih, terus anak suruh minum. Anak telepon 2 hari kemudian, cak mana yuk, lah keluar lom, alhamdulillah lah di rumah, alhamdulillah. Tuh ya, Allah Rasulullah SAW tidak mungkin bohong ya, atau Rasulullah SAW tidak mungkin memberikan sesuatu yang mustahil. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang bukan penyakit yang mematikan, artinya dia memang belum mati, dia bakal sembuh ya, kecuali yang sudah sakaratul maut, tidak bisa pakai ini ya. Jadi kalau ada yang sakaratul maut, kalian baca ini 7 kali ya tetap mati dengan izin Allah ya. Baca 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau yang sakit perempuan ayyashfiyaki. Baca 7 kali. Afahullahu min dzalikal marad, Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Ya. Nah, ini anak baca ke yang sakit tadi, yang kami datang tadi. Ya. Yang tadinya kata dokter 90% is dead, seminggu kemudian kami tanya, bagaimana dokter? Betul-betul mukjizat kata dokter. Kemarin ya, kalian datang 90% kematian, setelah seminggu kita tanya 90% bakal sehat kembali. Masya Allah ya. Tidak tahu waktu itu Hamam di mana ketika itu Bang Bustamin ya, beliau itu terkena stroke yang kata dokter 90% meninggal. Setelah kami jenguk, kami kasih motivasi, insya Allah sembuh bang, sabar, insya Allah tak lama lagi sembuh, motivasi ya.
Seminggu kemudian kami cek, kata dokternya 90% insya Allah sehat. Masya Allah, kata dokter, mukjizat. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dan kita mendoakan dan mengamalkan hadis ini, insya Allah terbukti. Ya, insya Allah terbukti. Oke, kalau Ridho sakit kita pakai ini ya. Iya. Atau Muhammad lagi sakit, tidak bangun-bangun 3 hari kita pakai ini. Tunggu 3 hari dulu, kalau sehari jangan. Ya enggak? Hafal ya? Putri, sudah ada yang hafal belum? Yang kuat? Putri? K kalau yang sakit laki-laki, Ki ya kalau yang sakit perempuan. Muhammad, masa kalah saingan? Ya, seperti itu ya. Ketika menjenguk, jangan lupa bacakan doa ini. Penting loh. Kalau anak pribadi, alhamdulillah sudah sering banyak mempraktekkan hadis ini. Ya. Dari Pekanbaru, dari Palembang, dari di jalur ini juga sudah sering anak praktekkan ini. Ya, kita doakan yang sakit dengan membaca doa ini 7 kali. Ya. Tidak perlu dia tahu. Ya, misalnya dia sakit, kita datang, kita langsung bacakan ini sambil pegang kakinya, sambil pijit. Astagfirullahaladzim, Rabbal Arsyil Azim, ayyashfiyaka. Mau dikuatkan, mau pelan-pelan, mau dalam hati, yang penting 7 kali. Kalau anak seringnya ketika berdoa itu anak itu pakai tangan. Astagfirullahaladzim, Rabbal Arsyil. Anak itu pakai tangan, takut lupa. Anak itu pakai tangan sambil gosok-gosokan. Anak itu pas itu sudah seperti itu. Baru ngobrol, insya Allah ntar lagi sehat, insya Allah sembuh ya. Jangan takut, jangan khawatir, ini penyakit biasa ini. Ya, penyakit biasa. Jangan ditakut-takutin, oh ini penyakit luar biasa ini. Susah nyari dokternya, nak ke Singapura dulu gitu. Ya habis duit banyak gitu, ada yang mati. Ya. Seperti itu. Harus dikasih motivasi. Selain didoakan, kita berikan motivasi. Jadi ini penting ya. Penting sekali menjenguk orang sakit plus mendoakannya ya. Karena kita sendiri kalau kita sakit berbaring, nggak sanggup jalan, itu butuh perhatian orang. Tapi ingat ya, ketika menjenguk cari waktu dan kesempatan yang tepat ya. Jangan tengah malam pula jenguk, ketok rumah do. Assalamualaikum, nak apa? Nak jenguk orang sakit loh. Wong nak tidur. Ini nak cari waktu yang tepat. Misalnya jam berapa? Jam 9 pagi, yang dia sudah sarapan, dia sudah minum obat, atau habis makan siang ya, jam 11 misal. Nah, kalau sore itu sekitar jam 4, jam 5 ya. Jangan jam 9 malam jenguk, wong nak tidur ya enggak. Wong sakit pun terganggu, ngapa pula datang tengah malam wong nak tidur. Seperti itu ya, cari waktu yang tepat ketika menjenguk ya. Ketika menjenguk, oleh-olehnya pun juga ya, oleh-oleh yang cocok untuk yang sakit, jangan untuk yang jago. Untuk yang jago, Ibu Muhammad sakit, Muhammad jago, yang dibeli apel loh, ya, Muhammad yang makan. Iya, nah, beli misalnya anggur yang lembut kan itu, yang cocok lah, kira-kira dia
sakitnya misalnya butuh vitamin C, beli anggur, beli kates. Kates tuh bagus tuh untuk orang sakit, kates. Jangan pula beli duren. Iya, wong sakit kalian beli duren, ya yang makan yang nunggu lah. Wong sakit mana galak makan duren, seperti itu ya. Serumah sakit pengen makan duren jadinya. Jadi bawalah makanan yang pantas. Yang lebih utama apa kalau jenguk orang sakit? Bawa duit. Iya. Bawa amplop. Jangan 10.000, 50, 100, 10.000. Ya. 50 lah, 50, 100. Kalau Muhammad mungkin 500 dia. Amplopnya. Jadi ini yang yang berkaitan dengan orang yang sakit, dan ini penting ya, penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW banyak sekali hadis-hadis tentang iyadatul marid, diantaranya mendoakan orang yang sakit ya. Semoga bermanfaat ya, banyak hadisnya nggak bisa dibaca sekarang, kalian baca sendiri dalam Riyadus Sholihin kitab iyadatul marid. Nas'alullah salamata wal afiyah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.